Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, apa kabar semuanya? Inaya, Dira, Nijar, Haikal. Alhamdulillah pada pagi ini kita belajar bahasa Indonesia di subtema 3, tema 7, pembelajaran terakhir ya, menjelang PTS ya. Kita buka bukunya halaman 157. Baik, mari kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, pertinggilah kecerdasanku, dan jadikanlah aku anak yang soleh. Amin. Baik anak-anakku, buka bukunya halaman 157. Kita menuliskan gagasan pokok sebuah tulisan. Ingat, gagasan pokok itu adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Ya, gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Dengan memahami gagasan pokok sebuah paragraf, kamu dapat memahami isi dari paragraf tersebut. Ya. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Biasanya kalimat utama sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir sebuah paragraf. Baik, kita akan membaca sebuah teks ya. Nah, R.A. Kartini, R-nya itu Raden, A-nya itu Ajeng, Kartini. Ibu Kartini, nah, Raden Ajeng Kartini dilahirkan tanggal 21 April 1879 di Jepara dengan nama Raden Ajeng Kartini. Setelah menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat, namanya menjadi Raden Ayu Kartini. Sebagai seorang putri bangsawan dan anak seorang bupati, Ibu Kartini ya, Ibu Kartini bersekolah sampai usia 12 tahun ya. Bersekolah sampai usia 12 tahun. Belajar bahasa Belanda ya. Selama sekolah Kartini boleh bersekolah. Ibu Kartini bersekolah sampai usia 12 tahun. Di sekolah ini Kartini kecil belajar bahasa Belanda. Setelah itu, seperti anak-anak perempuan lainnya, Ibu Kartini harus tinggal di rumah sampai masa menikah tiba. Untuk menghilangkan kesedihannya, dia mengumpulkan berbagai buku ilmu pengetahuan untuk dibaca. Ibu Kartini tidak berhenti belajar walaupun tidak diperbolehkan sekolah lagi. Dengan bahasa Belanda yang dikuasainya, Ibu Kartini membaca banyak buku. Dia juga mengirimkan surat kepada teman-temannya di Belanda. Dari surat-suratnya, itu dapat menggambarkan bahwa Kartini suka membaca dan menulis. Ibu Kartini mendapatkan dukungan dari suaminya untuk terus membagi pengetahuannya dengan teman-temannya. Ia mengajarkan teman-teman perempuan lainnya membaca dan menulis. Menurut Ibu Kartini, dengan kemampuan membaca dan menulis, perempuan juga bisa memiliki kesempatan seperti laki-laki. Ibu Kartini mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 25 tahun. Setelah Ibu Kartini wafat, surat-surat yang ia tulis dikumpulkan dan dijadikan buku yang berjudul
habis gelap terbitlah terang. Buku itu telah dicetak berulang kali. Pemikirannya untuk memajukan perempuan Indonesia membuat anak-anak perempuan Indonesia dapat bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang sama seperti laki-laki. Kartini merupakan salah satu tokoh yang terkenal di Indonesia dan juga di Belanda. Bahkan nama beliau dijadikan sebagai nama jalan di beberapa kota di Belanda, seperti kota Utrecht, Venlo, Amsterdam, dan Hamburg. Nah, itu teksnya Ibu kita Kartini. Mari kita lihat tulisan kalimat ya dari setiap paragraf tersebut ya. Tugasnya halaman 158, mari kita kerjakan. Ada yang pertama, kalimat utama dari setiap paragraf ini. Ada berapa paragraf ini? 1, 2, 3, 4 paragraf. Ya, kita akan menuliskan gagasan pokok ya dan kalimat utama ya. Nah, yang pertama kita tulis di sini halamannya ini dulu, halaman 158. Ini nomor 1 ya, gagasan kalimat utama dari setiap paragraf. Dari paragraf yang pertama ya, dari paragraf yang pertama, kita tulis di sini yang pertama. Ibu kita Kartini ya, nama lengkap Ibu kita Kartini adalah Raden Ajeng Kartini. Pertama itu ya, Ibu Kartini dilahirkan tanggal 21 April 1979 di Jepara dengan nama Raden Ajeng Kartini. Ini kalimat utama paragraf yang pertama. Kemudian di paragraf yang kedua, kalimat utamanya apa? Ibu Kartini tidak berhenti belajar walaupun tidak diperbolehkan lagi sekolah. Tidak diperbolehkan lagi sekolah. Ya. Ini kalimat utama di paragraf kedua. Yang ketiga, paragraf ketiga, ia mengajarkan teman-teman dan perempuan lainnya membaca dan menulis. Ia mengajarkan teman-teman dan perempuan membaca dan menulis. Nah, ini ya. Paragraf keempat, kalimat utamanya. Surat-surat yang ia tulis, surat yang ia tulis dikumpulkan dan dijadikan buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah terang. Nah, ini adalah kalimat utama ya, kalimat utama dari
teks yang kita baca tadi ya. Kemudian nomor 2, tulisan gagasan pokok setiap paragraf. Nah, sekarang gagasan pokok ya. Nah, gagasan pokoknya apa nih bedanya dengan kalimat utama? Yang paragraf pertama ya, gagasan pokoknya adalah masa kecil RA ya. Kartini ini gagasan pokoknya apa ya, gagasan pokoknya. Paragraf yang kedua, dia tidak berhenti ya. Ibu kita Kartini tidak berhenti belajar walaupun tidak boleh sekolah lagi. 3, apa? Ia mengajarkan teman-teman. Ia mengajarkan membaca dan menulis untuk perempuan. Zaman dulu beda dengan sekarang ya. Perempuan itu nggak usah sekolah, harus pintar masak aja ya. Diam di rumah, nunggu waktunya menikah. Ibu kita Kartini ini mengajarkan perempuan baca menulis karena supaya kesempatannya sama dengan laki-laki, bisa kerja ya, bisa jaga diri, bisa mengembangkan diri dengan ilmu. Gagasan pokok paragraf keempat apa? Iya, ya. Jasa apa? Buku karya RA Kartini. Nah, cuman sayang beliau itu meninggal di usia muda, usia 25 tahun ketika melahirkan anak ya. Beliau meninggal. Nah, ini bedanya antara kalimat utama dan gagasan pokok. Gagasan pokok itu ide utamanya. Yang pertama kan paragraf pertama gagasan pokoknya masa kecil era Kartini. Kalimatnya gimana? Ibu kita Kartini dilahirkan tanggal 21 April dan seterusnya. Gagasan pokok yang kedua, ia tidak berhenti belajar. Nah, kalimatnya gimana? Ibu tidak berhenti belajar walaupun tidak diperbolehkan sekolah lagi. 3, gagasan pokoknya mengajarkan membaca dan menulis untuk siswa. 4, buku karya Renat ini. Kalimatnya gimana? Surat-surat yang ia tulis dikumpulkan dan dijadikan buku yang berjudul Habis Gelap Terbitnya. Baik, selamat mengajarkan tugas di halaman 158. Di sini belajarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.